ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadin muttasil imam al-mu'allif rahimahullah wa daman nababihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil a'yanin najisati. Bermula ini pasal di dalam menjelaskan ain-ain najis. Tutlaqun najasatu alal aini majazan. Disebut najis atas ainnya itu majaz, kiasan. Wa amma hakikatuha, adapun hakikatnya najis, fahuwal wasful qaimu li mahallin ay al-badani aywil makani awil sawi. Adapun hakikatnya najis yaitu sifat yang berdiri bagi tempat, yakni badan, tempat atau pakaian. An-najasatu salasun, najis itu ada 3. Jadi najis terbagi menjadi 3. Bil aqsamil murattabati ala hukmiha wa ghusliha, dengan bagian-bagian murattabah yang tertib di atas hukumnya dan mencucinya, membasuhnya. Ada 3 itu cara hukumnya dan cara mencucinya, membasuhnya. Ahaduha, pertama, mughallazatun, najis mughallazah. Ya, najis tadi 3 terbagi. Yang pertama ada yang namanya najis mughallazah, ay musyaddah, berat, fi hukmiha, dalam hukumnya. Najis mughallazah berat dalam hukumnya, artinya nanti cara juga mencucinya beda. Ya, najis anjing, babi 7 kali, salah satunya dengan tanah, maka disebut najis mughallazah, berat dalam hukumnya. Wasaniha, kedua, mukhaffafatun fi dzalika, mukhaffafah, yang ringan, ya, pada demikian itu juga. Wasalisah, ketiga, mutawassitatun, pertengahan, bainal mughallazati wal mukhaffafati fi dzalika, antara najis mughallazah dan mukhaffafah pada demikian itu pula. Yang 3, mughallazah, najis mukhaffafah, mutawassitah, kita tengah-tengah antara najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Al-mughallazatu najasatul kalbi walau mu'allaman wal khinzir. Al-mughallazah, najis mughallazah, najasatul kalbi, najis anjing, walau mu'allaman, walaupun sudah terlatih, walaupun burung. Anjing itu udah dilatih, tetap tuh hukum najis mughallazah walaupun sudah terlatih. Ya. Jadi najis mughallazah anjing, ya. Nah, anjing, ada nanti anjing yang masuk ke dalam surga itu anjing ashabul kahfi. Ashabul kahfi. Kan anjing itu najis. Emang di surga ada najis? Enggak ada. Gimana itu? Ada pengecualian. Itu anjing yang ikut kepada orang beriman, yang dikejar-kejar orang yang zalim, yang masuk ke dalam gua, dijagain depan pintu, ngikutin orang soleh, nanti dia masuk ke dalam surga itu anjing. Dikatakan ulama dicabut kenajisannya, jadi udah nggak ada. Ada mengatakan najis itu, anjing itu terkecuali khusus, anjing yang tidak najis, udah dicabut kenajisannya. Nah,
itu masuk surga. Antara hewan-hewan yang mau surga, ya burung, ya apa itu yang Nabi Sulaiman, ya terus onta, ya, itu antaranya ya ini anjing, ya Ashabul Kahfi itu masuk ke dalam surga karena nemenin ngikutin bersama orang-orang soleh. Ya walaupun udah terlatih punya najis, wal khizir dan babi, ya. Babi, anjing itu najisnya najis berat, Allah. Li'annahu akbahu halan minal kalbi, karena bahwasanya babi itu lebih buruk keadaannya dari anjing. Ya. Semua lisan Quran Nabi itu mengharapkan babi, ya. Itu paling buruk. Maka itulah yahillu itinahu karena tidak halal. Ya, apa tuh memeliharanya? Melihara jangan. Ya, halal tuh meliharanya. Bihalin dengan keadaan mainkan intifa serta memungkinkan mengambil manfaat dengan babi. Kalau bisa mengambil manfaat tetap tuh. Karena itu hewan yang paling buruk keadaan daripada anjing. Nggak halal memeliharanya. Serta memungkinkan mengawat dengannya. Binawil hamli supaya membawa lain di atasnya. Ini babi bisa gitu bawa barang apa manfaat tuh tetap. Ya, tidak halal. Boleh memeliharanya. Fakharajatil hasyarat wa hiya sigharu dawabil ard, maka keluar serangga, yaitu hewan-hewan kecil di bumi, ya. Fa innaha, sungguhnya hasyarat serangga itu wa illam yahilla itinahu, meskipun tidak halal memeliharanya, bihalin dengan keadaan lakin akan tapi la yumkinul intifa'u biha, tidak memungkinkan mengambil manfaat dengan hasyarat, dengan atau serangga, nggak bisa mengambil manfaatnya, ya. Babi mungkinan bisa mengambil manfaat tapi tetap, ya tidak halal, tidak boleh memeliharanya. Wa far'i ahadihima, dan anak dari keduanya, cabang dari keduanya, ay ma'alafan serta yang lain. Pokoknya yang najis, ya pokoknya Allah anjing. Nah anak dari anjing, anak dari babi, ya itu hukumnya sama, cabang dari keduanya. Tabaan lalu makanan mengikut dari keduanya, itu pada anjingnya, najisnya. Misalkan kawin anjing dengan kambing, kawin kan tetap tuh anaknya dihukumkan, ya najis, ya karena apa itu ngikut kepada bapaknya, ya ikut kepada yang lebih keras najisnya. Au ma'aghairi, atau serta lainnya, min hayawanin tahirin, dari hewan yang suci, tahirun, ya hewan yang suci, kambing babi, ya. Kambing kan suci, ya. Takriban dan najis, dimenangkan bagi najisnya, tetap tuh anaknya sama. Li'anna al-far'a yadwa akhassal aslain, karena bahwasanya cabang anak itu mengikut kepada yang lebih hina dari dua asal, fin najah, dalam najisannya. Ya, ini najisnya mughalladhah nih anjing, babi najisnya mughalladhah. Lantas punya anak dari hewan yang suci, kawin itu tetap yang dimenangkan najisnya tuh anaknya, ya karena mengikut kepada yang lebih hina dari dua asal di dalam kenajisannya. Wa tahrimi dzabihah, dan haram, ya sembelihannya. Wal munakahah, dan menikahinya. Wal aklah, makan. Wa ada masihatil udhiyah, dan tidak sah kurban wal akil dan akikah, nggak sah. Ya, kalau kambing sama apa deh, sama anjing dikawinin, punya anak, anaknya kambing gede cakep, kambing namanya itu. Tetap nggak sah buat akikah, nggak sah buat kurban, karena mengikut kepada yang lebih hina, dimenangkan najisnya, apa? Anjing atau babi, ya tetap. Oh ini kan kambing, ini kambing, tapi dari mana dua asalnya? Salah satu itu najisnya mughalladhah, yatba'u asal aslain, mengikut yang paling hina dari dua asalnya, ya di dalam kenajisan. Wa qad dzakara Jalal Suyuti ahkam al-far'i, dan sungguh telah menyebut Jalal Suyuti hukum-hukum cabang anak fi jami' abwabil fiqh, pada semua bab-bab fikih. Nazman min Bahril Fafid, nazam daripada Bahril Fafid, fa'ilatun musafirun fa'ilatun, ya maratain dua kali, fa'ilatun musafirun fa'ilatun. Faqala, maka berkata Al-Jalal Suyuti, yatba'ul far'u bintisabin abahu, mengikut anak di dalam keturunan kepada bapaknya. Bapaknya ikut tuh, Kalau anak mengikut kepada bapaknya.
wali ummin fil rikhi wal hurriyah, dan mengikut kepada ibu ya, apa tuh pirik dalam budak wal hurriyah dan merdeka. Tuh, kalau dibangsakan tuh budak merdeka ke ibu ya. Tapi kalau mengikut anak itu keturunan nasabnya kepada bapaknya. Wa zakatil akhafa wa din a'la, zakat yang lebih ringan mengikut wa din a'la, agama lebih tinggi. Walladzi istadda fi jazain wadiyah, dan yang berat itu pada jaza ya, wadiyah dan diat. Wa afsal aslain rijsan wa dhabhan, dan paling hina dari dua asam najis dan sembelihan. Wa nikaha, dan pernikahan, wal akla, dan makan, wal udhiyah, dan kurban. Jadi dari dua asalnya itu lebih hina siapa? Kalau dua kambing sama anjing, yang lebih hina siapa? Anjing, ikut kepada anjing, lebih najis ya, lebih apa namanya, lebih hina. Fal waladu minasyarif syarifun, anak dari orang mulia mulia. Wa in kanat ummu ghairu syarifah, meskipun ada ibunya bukan syarifah. Bukan syarifah itu mulia itu. Kayak orang Arab juga ya. Ya. Ajam dengan nikah laki. Ya, yang ajam siapa nih? Perempuan. Nah, kemudian yang laki orang Arab nikah. Anaknya ikut kemana? Ke bapaknya. Ya, jadi dia zuriyah Rasul, turunan. Iya. Walaupun bapaknya, walaupun ibunya bukan, ya bukan syarifah, ibunya orang biasa. Ya, jadi bapaknya, ya Said misalnya, jadi, berarti anaknya zuriyah Rasul, turunan. Ya, syarif, jadi anak dari orang mulia, meskipun ibunya bukan syarifah, bukan orang mulia. Ya. Lah aksu enggak sebaliknya enggak. Ya. Ibunya orang mulia, suaminya bukan, anaknya enggak ngikut ke ibunya, ke bapaknya ngikut. Ya, makanya kalau orang ajam nikah sama orang Sayyid sama Syarifah, ya, anaknya, putus, enggak turun Rasul lagi. Ya, beda tuh kalau bapaknya, ya, misalkan Sayyid, ya. Nikah dengan ajam anak kita, anaknya mulia, anaknya tuan Rasul, zuriyah. Tapi sebaliknya, kalau suaminya orang laki itu bukan zuriyah Rasul, nikah sama syarifah, anaknya ya nggak jadi zuriyah Rasul, ya putus ya. Dulu waktu hidupnya Ja'far, ada tuh apanya Arabi dia terus sering ke rumah, ya ke rumah, saya nanya dia tuh. Semisal kata gini, Bib, orang Arab curang, Bib, kata gitu. Apaan itu yang curang? Ya kagak. Habib ya nikahin sama orang-orang kita yang bukan Rasul bisa. Wah kita kayaknya kagak bisa sono. Emang ada hadisnya, Bib, kata gitu. Ada ayat Qur'annya dilarang orang kita ngawin namanya syarifah. Bukan begitu ente katanya. Itu dia durhaka sama Rasul. Durhakanya apa, Bib? Kayak gitu. Karena memutuskan keturunan Rasulullah. Oh itu baru paham. Putus. Jadi anaknya nggak masuk zuriyah Rasul, jadi memutuskan. Tuh, ya. Tapi kalau mereka ke kita yang perempuan nyambung, jadi apa? Jadi tambah banyak tuh. Ya. Jadi ada paham di situ, iya paham dah. Gitu, ya. Itu masih hidupnya Ja'far. Gitu, ya. Lagi belajarnya nanya tuh, belajar juga nanya ya, di orang Arab curang nih, gitu. Dia ketawa ya. Arab itu Ja'far. Wa minar raqiqi raqiqun, dan daripada budak ya, perempuan budak ya. Wa in kana abu hurran, meskipun ada bapaknya itu merdeka, kebalikan. Kalau budak budak bapaknya merdeka, ibunya budak, ngikut ke ibunya. Itu, makanya di atas tadi wali ummi firriqi wal hurriyah. Bagi ibu tuh turunan firriq dalam budak dan merdeka. Jadi kalau ibunya budak, bapaknya orang merdeka, anaknya budak. Jadi kalau budak, lihat dari apa namanya nih, ibunya. Ibunya budak, ya bapaknya budak, ya. Wa minal hurrati hurrun wa in kana abu raqiqan, dan dari budak orang merdeka perempuan, ya. Ya merdeka nih perempuan, wa in kana abu, meskipun ada bapaknya raqiqan budak, bapaknya budak, baliknya nih. Tapi ya anak ini lahir ibunya orang merdeka, dia merdeka dia.
Budak kan begitu. Ya. Kalau dalam budak dilihat kemana? Ke ibu. Ibunya budak, anaknya budak. Walaupun bapaknya orang merdeka. Kebalikannya, ya. Kalau bapaknya budak, ibunya orang merdeka, merdeka dia. Merdeka. Wa yajibu fil mutawallidi baina ibilin otak ame sampi. Nah, masalah nih, akhafaz zakatin yang paling ringan dua zakatnya, tuh, ya. Fala yuzakka, maka tidak boleh dizakatkan hatta yablugha nisabal baqar, sehingga sampai nisabnya sapi. Wa huwa salasun, itu 30. Tuh. Kalau onta kan berapa? 5, ya. Kalau sapi 30. Lihat tuh, ya. Jadi lihat tuh, yajibu fil mutawallid, wajib pada dilahirkan antara onta dan sapi. Ini berapa nisabnya? Ya, yang sampai wajib dizakatkan, dihitungnya dari sapi. Berapa? 30. Kalau udah ada 30 tuh anak daripada dilahirkan onta dan sapi, babi tabi'ah, maka padanya itu tabi'ah, ya. Wal mutawallidu baina zimmiyin wa muslimatin, dan dilahirkan antara kafir zimmi dan perempuan muslim. Nah, ini zimmi, kafir yang hidup di tengah-tengah umat Islam, dia bayar upeti. Zimmi dapat perlindungan. Ya, siapa yang menyakiti kafir zimmi, kata Rasulullah, sama dengan menyakiti. Man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti kafir zimmi, sungguh dia menyakitiku. Dia hidup di tengah-tengah umat Islam, ya. Dia bayar apa nih? Pajak, ya. Bayar upeti itu. Itu kafir zimmi. Nah, kafir zimmi punya istri, ya, muslimah, ya, muslim anaknya muslim, ya. Jadi yang dilahirkan antara zimmi dan muslimah, atau sebaliknya itu muslim, ya, anaknya muslim dilahirkan tuh. Ya, kalau kita sih udah jelas, bapak kita muslim, ibu kita muslimah. Karena ada orang-orang yang sananya itu udah syahadat loh. Syarat masuk Islam adalah 2 kalimat syahadat. Secara otomatis anak yang dilahirkan dari bapak muslim, ibu muslimah, udah muslim dia. Ya udah muslim hukumnya. Udah, makanya anak dari muslim dan muslimah meninggal dunia sebelum dia balik surga tempatnya. Meninggal belum balik surga. Tapi kalau orang-orang musyrikin anak-anaknya, ya, kalau dia meninggal dunia belum balik, ya, auladul musyrikin, ya, khadimu ahli jannah. Anak-anak orang musyrik itu pelayan di dalam surga. Jadi pelayan, ya. Tapi kalau anak muslim, bapaknya muslimah, ibunya muslimah, ya, anak itu secara otomatis sudah meninggal masuk surga kalau belum balik. Wal mutawallidu baina sayyidin bariyyin wahsyiyyin ma'kulin wa ghairihi yajibu fil fidyatu 'alal muhrim. Dan yang dilahirkan antara buruan darat, hewan darat, wahsyin yang liar, yang dimakan, dan selainnya wajib padanya fidyah 'alal muhrim, atas orang yang ihram. Wal mutawallidu baina kitabiyyin wa majusiyatin, dan dilahirkan antara kafir kitabi dan orang majusi, aw atau sebaliknya fihi diyatun kitabi, maka diat itu kitabi, ya. Wal mutawallidu baina kalbin wa syatin najisun, dan yang dilahirkan antara anjing dan kambing domba itu najis, ya. Jadi yang dilihat apanya itu? Dimenangkan najisnya, mengikut yang paling hina. Nah, jadi antara kambing dan anjing, tuh, anaknya itu najis sudah. Mau bentuknya apa ya? Mau bentuknya anjing, apalagi mau bentuknya kambing, tuh anak hukumnya najis, karena taghriban lin najis, dibenangkan bagi najisnya. Wa kadzal mutawallid, dan seperti demikian yang dilahirkan baina samakin wa ghairihi, antara ikan dan selain ikan, min makna hewan yang dimakan, fatakunu maitatuhu najisah, maka adalah bangkainya itu najis. Bangkai ikan enggak najis ya? Enggak, selama dia belum busuk, ya.
Semua hewan mati menjadi apa? Bangkai, najis hukumnya. Nah, kalau sama ikan, benangkan najisnya. Ya, misalkan ikan, ya, dengan apa itu? Dengan selain hewan yang dimakan. Kita beli di pasar pada mati kan? Kan mati semua. Kan kena ikan teri pada mati semua. Udah kering ya? Itu apa? Jadi kalau yang selain ikan kan bangkainya jadi bukan ikannya tuh ya, dimenangkan najisnya. Wal mutawalid baina man tahillu dzabihatuhu wa munakahatu ka kitabiyyin wa man la tahillu ka majusin la tahillu dzabihatu wa munakahatuhu. Man tahillu dzabihatahu, orang yang halal sembelihannya, wa munakahatahu, dan menikahinya. Ka kitabiyyin, seperti kafir kitabi. Wa man la tahillu, dan orang yang tidak halal, ka majusin, seperti orang majusi. Ya, anak. La tahillu dzabihatuhu wa munakahatuhu, tidak halal apa dzabihatu sembelihannya, wa munakahatu, dan pernikahannya, yang menikahinya. Tidak halal tuh, dari kafir kitabi, namanya majusi, kawin, punya anak. Anaknya itu nggak halal, ya, sembelihannya dan pernikahannya, menikahinya. Wal mutawallidu baina makulin wa ghairihi, dan anak dilahirkan antara hewan yang dimakan dan selainnya. La yahilu, aku tidak halal makannya. Ini hewan satu halal makan, yang satu nggak halal dimakan. Dia kawin, anaknya ngikut kepada yang tidak halal intinya, ya, nggak halal. Wal mutawalid baina ma yudhaha bihi ma la yudhaha bihi lam tajid tahiyya bihi wa kadal aqiqah, dan dilahirkan antara hewan yang boleh dijadikan kurban dan hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Hewan kan ada yang boleh kurban, naik kakek tuh, kuda, ya. Yang boleh kan kambing, sapi, itu boleh kawin dengan hewan yang tidak boleh buat kurban. Bagaimana tuh yang dilahirkan tuh anaknya? Lam tajuzib tadhiyah, maka tidak boleh, ya, kurban dengannya. Wa kadzal akikah, sudah diberikan akikah, akikah juga boleh, ya, kambing sama kuda, kambing sama kuda, anaknya itu bentuknya kambing, anaknya kambing. Dari mana tuh? Dari perkawinan antara kambing dan kuda. Yang sah buat kurban apa? Kambing. Kuda agak ngikut kudanya, berarti nggak boleh, nggak boleh, ya, nggak boleh dapat dibuat kurban, nggak boleh. Akikah juga nggak boleh. Akikah ini sama dengan kurban, ya, di dalam syarat-syaratnya. Syaratnya sama. Jangan apa, jangan beli tapi nggak tahu apanya nih. Kambing itu udah cukup belum umurnya? Jangan beli yang apa? Umur belum cukup, umur 5 bulan, ya. Atau kambing Jawa umurnya baru 8 bulan, ya. Harus sesuai itu syaratnya. Udah kupak, ya, atau sudah berumur. Kalau kambing domba berumur 1 tahun, ya, walaupun belum kupak, lewat 6 bulan tapi udah kupak, nah, boleh buat dijadikan kurban. Sama buat akikah juga. Jadi syarat sama, kurban dan akikah. Falau tawallada adamyun baina mughallazin dzakaran kana unsa awa adamiyyin. Jikalau tawallada, melahirkan, siapa yang manusia, antara lahir manusia nih antara mughallaz, hewan yang najisnya mughallaz, dzakaran kana unsa, laki atau perempuan, wa adamin, dan manusia. Jadi hewan najis mughallaz, ya, dengan manusia melahirkan. Wa kana ala suratul adami, dan adalah anak itu bentuknya manusia, anjing sampai manusia, ya, kawin. Nah, dari perkawinan itu lahirnya itu anak bentuknya manusia. Bentuknya apa? Manusia. Nah, gimana nih? Walau fil nisbil a'la faqad dunam asfal, meskipun pada separuh paling atas saja, tidak bawah. Separuh bentuknya manusia, separuh bukan. Jadi di buku udah dijelasin. Itu ada yang namanya putri duyung, ada tuh ya. Separuh bentuknya manusia, separuh ada kan? Ya, di kitab udah ada tuh.
lahir antara najis mughalladhah hewan yang mughalladhah dengan apa nih? Dengan manusia. Bentuknya anaknya manusia, walaupun separuh ke atas bentuk manusia, ke bawah bukan. Bahwa mahkumun bi taharati fil ibadat ahsan bil lakihim taharatul adami. Maka dihukumkan dengan sucinya di dalam ibadat, mengambil ya itlaqim dengan menyebutnya para ulama suci manusia. Kan kalau manusia suci tuh. Nah, ini dihukumkan sucinya ya di dalam ibadat. Mengambil pendapat mengatakan suci manusia. Wa tajri 'anil ahkam, berlaku berjalan atas hukum-hukum. Li'annahu balighun 'aqilun, karena usia ini orang balik berakal. Wal aqlu manatut taklif, akal orang gila biarin aja, dia nggak suka ya kayak ngapain, kalau nggak tahu hukum ya. Kalau gila ya, kalau berakal nih ya manatut taklif ya. Tempat apa namanya taklif bebanan. Fa yusalli wa yu'ammuhum, maka dia sholat wa ya'ummuhum imam mereka di annahu la yalzamu riddah, karena maksudnya tidak mesti kepadanya riddah. Ai wa yadkhulul masajid, itu masuk ke dalam masjid, wa yukhalitun nas, bergaul dengan manusia. Wala yunajjisuhum, dan tidak menajiskan mereka bimasi, dengan menyentuhnya, ma'arutul batin, serta basah. Oh, ini kan dari manusia dan anjing lahirnya, ya kan, bentuknya separuh manusia, separuh bukan. Ya, bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya itu suci dalam segala ibadat. Tidak menajiskan tuh mereka dengan menyentuhnya, ma'arutul serta basah. Pegang tuh, ya, basah tangan kita misalkan, itu nggak najis. Wala yunajjisu bihil ma'ul qalil, dan tidak menajiskan dengannya air yang sedikit, wala ma', dan tidak juga menajiskan dan yang cair. Wa yufattamu 'anil wilayat, dan diputuskan dari kewalian, kawilayatin nikahin, seperti wali nikah, wa qada'i, dan qada' kalkin, seperti budak, bal qawla dan mutamad, bahkan lebih utama atas mutamad fi jami zikr, semua nikah itu. Wala tahillu munakahatu, tidak halal menikahinya. Boleh, tidak halal menikahinya. Wala dhabihatu, tidak halal sembelihannya. Wala tawarasa bainu, tidak mewariskan di antaranya, wa baina anabi, dan di antara manusia. Alal muqamat, atas pendapat mayoritas para ulama. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, yarisu min ummihi, ya, mewariskan dari ibunya, wa auladi, dan anak-anaknya, dun nabi, tidak ayahnya, ya. Wala wada ala qatilihi falau hukumun najis bil antiha, ya, tidak kisos atas orang yang membunuhnya, maka baginya hukum najis dalam pernikahan, ya. Jadi nggak ada kisos ya, kalau itu. Li'anna fi ahadi aslaihi, karena bahwasanya pada salah satu dua asalnya itu ma la yahillu, ya, sesuatu yang tidak halal, rajulan kana batan, laki-laki adalah ia atau perempuan, walau liman huwa misluhu, walaupun bagi orang yang semisalnya. Wa ini staw dasari halal munakah, wallahu a'lam. Para jamaah sekalian, nanti setelah sholat isya ya, kita ada acara akikah ya.